Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami ingin menjelaskan sedikit tentang biaya produk bersama dan biaya sampingan. Alangkah baiknya di sini kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra Gunawan dan teman saya Adeline Yohana Brigita Napitukulu. Baik, di sini kami akan masuk langsung ke materinya. Apa itu produk bersama? Nah, di sini kita mengetahui produk bersama adalah semua produk yang memiliki nilai jual tinggi, tapi tidak bisa diidentifikasi secara terpisah sebagai produk individual sampai ke titik pemisahan. Titik pemisah adalah suatu titik atau waktu di mana masing-masing produk bersama dan produk sampingan dapat diidentifikasikan. Sedangkan biaya produk bersama adalah biaya sejak awal proses yang meliputi biaya bahan baku, BTKL, biaya overhead pabrik yang dikeluarkan untuk mengolah beberapa produk. Produk sampingan adalah produk lain yang nilai jualnya relatif rendah dibandingkan produk utama yang jauh relatif lebih tinggi. Nah, di sini kita bisa melihat tabel yang ada di slide ketiga. Adapun alasan penting alokasi biaya, yang pertama mengetahui biaya per unit, yang kedua mendapatkan klaim atas asuransi, yang ketiga mendapat penggantian atas biaya produksi dikeluarkan, yang keempat membantu menentukan tarif, yang kelima mengalokasikan biaya ke pers akhir dan HPP. Yang keenam dan yang terakhir yaitu prinsip pengakuan biaya. Nah, di sini ada karakteristik produk bersama, sekutu, dan sampingan. Di sini kita bisa melihat tabel, yaitu tabel yang pertama yaitu produk bersama. Produk bersama merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Harga jual produk relatif tinggi. Dan yang kedua, ada produk sekutu, yang dimana produk sekutu sama dengan produk bersama. Yang ketiga adalah produk sampingan. Produk sampingan yang dapat dijual setelah terpisah dari produk utama dan proses pengolahan lanjutan. Produk sampingan yang tidak dapat dijual setelah terpisah dari produk utama dan memerlukan pengolahan lebih lanjut. Di sini ada akuntansi produk bersama. Masalah akuntansi dalam produk bersama adalah masalah pembebanan biaya produksi ke masing-masing produk yang dihasilkan agar dapat ditentukan nilai persediaan akhir dan penghasilan laba bersih. Yang selanjutnya yaitu metode-metode dalam pengalokasian biaya bersama. Di sini kita bisa melihat tabel yang ada di bawah ini. Adapun metode yang pertama yaitu metode nilai jual relatif. Yang kedua, metode satuan fisik. Yang ketiga, metode rata-rata biaya persatuan. Yang keempat, metode rata-rata tertimbang. Dan yang kelima, metode nilai pasar hipotesis. Nah, di sini tadi teman-teman sudah mendengarkan penjelasan tentang akuntansi biaya sampingan. Ini ada satu soal, saya akan menjelaskan. Di sini kita sebut PT Dolar C mempunyai informasi sebagai berikut. Total biaya produksi 6 juta rupiah. Produk utama ada 4.000 unit dengan harga jual persatuannya 2.250 dan telah terjual 3.800 unit. Produk sampingan 800 unit dengan harga jual 550 persatuannya. Biaya penjualan adalah Rp1.250.000. Biaya umum dan administrasi adalah Rp750.000. Di sini kita diminta susunlah laporan laba rugi apabila perlakuan produk sampingan sebagai berikut. Yang pertama, hasil penjualan produk sampingan mengurangi harga pokok produk penjualan. Yang kedua, nilai jual produk sampingan dikurangkan ke total biaya produksi, di mana produk sampingan nilai jual ditaksir Rp640.000 dengan laba kotor ditaksir 10%, biaya penjualan 5%, sedangkan biaya pengolahan produk sampingan setelah titik pisah ditaksir sejumlah Rp60.000. Berikutnya kita masuk contoh soal kedua, di mana kita menggunakan metode satuan fisik. Kita katakan PT Minyak Jaya biaya bersamanya selama satu periode adalah Rp10 juta dengan kuantitas produk seperti di tabel. Maka di sini teman-teman kita disuruh untuk mencari dan menentukan alokasi biaya bersama ke produk dan harga pokok produk per liternya. Di sini
Ada 3 produk bersama oleh PT Minyak Jaya, kita sebut minyak tanah, solar, dan bensin, di mana minyak tanah kuantitas yang diproduksi adalah 2000 liter, solar 1000 liter, dan bensin 1500 liter. Total semuanya adalah 4500 liter. Untuk mencari persentase, kita membagikan kolom 1 dengan seluruh jumlah dari kolom 1, maka diperoleh minyak tanah 43%, solar 23%, dan bensin 34%. Totalnya 100%. Kemudian kita mencari alokasi biaya, di mana kolom 2 kita kalikan biaya bersama selama 1 periode, yaitu 10 juta rupiah. Oleh karena itu diperoleh minyak tanah Rp4.300.000, solar Rp2.300.000, dan bensin Rp3.400.000. Total seluruhnya Rp10 juta. Kemudian kita diminta mencari harga pokok produk. Maka di sini kolom 3 hasil dari alokasi biaya bersama setiap produk itu tadi kita bagikan dengan kuantitas setiap produk yang dihasilkan. Maka diperoleh minyak tanah adalah 2.150, produk kedua solar diperoleh 2.300, dan bensin 2.267, totalnya Rp6.717.000. Kita masuk soal ketiga, di mana menggunakan metode rata-rata biaya persatuan. Kita sebut PT Sinaraya, biaya bersama selama 1 periode adalah Rp12 juta. Maka kita juga menentukan alokasi biaya bersama ke masing-masing produk dan harga pokok produk per kilo. Di mana di sini diketahui ada rumus untuk mencari rata-rata biaya per unit, yaitu total biaya bersama dibagi dengan total unit yang diproduksi. Di sini seperti di soal diketahui ada 3 produk, yaitu kita sebut A, B, dan C, di mana telah diketahui produk A telah diproduksi sejumlah 5.000 kilo, produk B 10.000 kilo, dan C 15.000 kilo, totalnya 30.000 kilo. Maka kolom ketiga kita mencari rata-rata biaya per kilo. Tadi sudah diberitahu bahwa rumus mencari rata-rata biaya per unit itu adalah total biaya bersama dibagi total unit yang diproduksi. Nah, di sini total biaya bersama kita ketahui adalah Rp12 juta berdasarkan soal. Dan seluruh total unit yang diproduksi adalah 30.000 kilogram. Maka di sini kita bagikan Rp12 juta dibagi dengan 30.000 kilo, maka hasilnya 400. Maka setiap produk rata-rata biaya per kilonya adalah 400. Kemudian kita mencari alokasi biaya bersama. Di sini kolom 1 dikalikan dengan kolom 2, yaitu kuantitas per kilonya dikalikan dengan rata-rata biaya per kilonya. Maka didapat produk A 2 juta rupiah, produk B 4 juta rupiah, dan produk C 6 juta rupiah. Totalnya adalah 12 juta rupiah, di mana sesuai dengan di soal. Kita masuk ke contoh soal berikutnya menggunakan metode rata-rata tertimbang. Kita sebut PT Sejahtera, biaya bersamanya 1 periode adalah 6 juta rupiah. Sama seperti soal berikutnya, kita untuk menentukan alokasi biaya dan masing-masing produk dan harga pokok produk per kilonya. Di tabel telah tersedia 3 produk bersama oleh PT Sejahtera, kita sebut A, B, dan C, di mana A memproduksi 100 kg, B 250 kg, C 300 kg, totalnya 650 kg. Dengan angka penimbang, produk A 5, produk B 4, produk C 3. Dengan jumlah tertimbang, produk A 1000, produk B 700, produk C 300, totalnya 2000. Maka untuk mencari persentase, kolom 3 dibagikan dengan seluruh kolom 3. Maka diperoleh produk A 50%, produk B 35%, produk C 15%. Totalnya 100%. Dan mencari alokasi biaya bersama, di mana kolom angka 4 persentase tadi dikalikan dengan 6 juta. Maka produk A 3 juta, produk B 2 juta 100, produk C 900. Maka totalnya 6 juta rupiah. Untuk mencari harga pokok per unitnya, di mana kolom 5 yaitu alokasi biaya bersama kita bagi dengan kuantitas unit yang diproduksi. Oleh karena itu diperoleh produk bersama A Rp30, produk B 8.400, C 3.000, maka totalnya 41.400. Berikutnya kita masuk ke soal berikutnya yang menggunakan metode nilai pasar hipotesis. Kita sebut PT Sejahtera selama 1 periode
Biaya bersamanya adalah 3 juta, itu terdiri dari biaya bahan baku 1 juta, gaji dan upah 800.000, dan BOP atau biaya overhead pabrik adalah 1.200.000. Dan diketahui biaya terpisah di mana produk A 8.000 dan B 2.000. Di sini kita mencari alokasi biaya masing-masing produk dan harga pokok produk. Di sini ada dua produk A, B, dan B, di mana A diperoleh unit yang diproduksi adalah 500 kilo dan B 300 kilo, totalnya 800 kilo. Dengan harga jual A Rp30, B Rp15, totalnya Rp45. Lalu nilai jual, kita mencari nilai jualnya dengan cara kolom 1 dan 2 kita kalikan, yaitu unit yang diproduksi dikalikan dengan harga jualnya. Maka diperoleh produk A 15.000, produk B 4.500, totalnya 19.500. Tadi sudah diketahui biaya terpisah A 8.000, B 2.000, maka totalnya 10.000. Untuk mencari nilai pasar hipotesis, kita mengurangkan kolom 3 dengan kolom 4, yaitu nilai jual dengan biaya terpisah. Maka diperoleh A 7.000, B 2.500 dengan jumlahnya 9.500. Dan mencari persentase adalah di mana kolom 3 kita bagi dengan keseluruhan dari kolom 5, yaitu nilai pasar hipotesis. Diperoleh kolom A 73%, produk B 27%, totalnya 100%. Kemudian untuk mencari alokasi biaya bersama, di mana kolom 6 yaitu persentase kita kalikan dengan biaya bersama selama satu periode PT Sejahtera, yaitu Rp3 juta. Maka diperoleh A adalah Rp2.190.000, B Rp810.000, totalnya 3 juta. Kemudian mencari harga pokok per unit dengan cara kolom 7 ditambah dengan kolom 4 lalu dibagi kolom 1, yaitu alokasi biaya bersama kita tambah dengan biaya terpisah, kemudian kita bagi dengan kuantitas unit yang diproduksi. Diperoleh produk A yaitu Rp4.396 dan produk B Rp2.706, totalnya Rp7.102. Nah, di sini ada akuntansi produk sampingan. Produk sampingan adalah hasil insidentil dan yang tidak dikehendaki dari proses bersama, dan biaya produk sampingan tidak dibebani dengan biaya bersama. Adapun dua metode yang digunakan untuk produk sampingan, yaitu metode tanpa harga pokok dan yang kedua, metode harga pokok. Metode yang dipakai mengkalkulasi harga pokok produk sampingan. Adapun yang pertama yaitu pengakuan pendapatan kotor, yang kedua pengakuan pendapatan bersih, yang ketiga metode biaya pengganti, dan yang keempat metode harga pasar. Di sini ada metode tanpa harga pokok, tidak menghitung harga pokok produk sampingan, tetapi memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurangan biaya produksi. Adapun perlakuan terhadap pendapatan penjualan sampingan, yaitu ada 3. Yang pertama sebagai penghasilan di luar usaha, dan yang kedua tambahan pendapatan penjualan produk utama, dan yang ketiga pengurangan harga pokok penjualan dan total biaya produksi. Di sini ada metode harga pokok, digunakan dalam perusahaan yang produk sampingannya dipakai dalam pabrik sebagai bahan penolong. Harga pokoknya dihitung dalam produk sampingan atau sebesar harga biaya pengganti. Pengurangan biaya produksi produk utama mengakibatkan harga pokok persatuan persediaan produk utama menjadi rendah. Nah, di sini tadi teman-teman sudah mendengarkan penjelasan tentang alokasi biaya sampingan. Ini ada satu soal, saya akan menjelaskan. Di sini kita sebut PT Dolar C mempunyai informasi sebagai berikut. Total biaya produksi Rp6 juta. Produk utama ada 4.000 unit dengan harga jual persatuannya Rp2.250 dan telah terjual 3.800 unit. Produk sampingan 800 unit dengan harga jual Rp550 persatuannya. Biaya penjualan adalah Rp1.250.000. Biaya umum dan administrasi adalah Rp750.000. Di sini kita diminta susunlah laporan laba rugi apabila perlakuan produk sampingan sebagai berikut. Yang pertama, hasil penjualan produk sampingan mengurangi harga pokok produk penjualan. Yang kedua, nilai jual produk sampingan dikurangkan ke total biaya produksi, di mana
Produk sampingan nilai jual ditaksir Rp640.000 dengan laba kotor ditaksir 10%, biaya penjualan 5%, sedangkan biaya pengolahan produk sampingan setelah titik pisah ditaksir sejumlah Rp60.000. Di sini adalah untuk mencari hasil penjualan sampingan mengurangi harga pokok penjualan. Diketahui penjualan produk utama adalah Rp8.550.000. Jadi teman-teman, itu dari 3.800 unit yang terjual dikalikan dengan harga persatuannya yaitu Rp2.250, maka diperoleh Rp8.550.000. Kemudian kita mencari harga pokok penjualan, di mana biaya produksi diketahui Rp6 juta. Untuk mencari persediaan akhir produk utama, yaitu di sini ada 200 dikali 6 juta dibagi 4.000. Diketahui 200 ini dari tadi kan 4.000 unit yang diproduksi, sedangkan yang terjual 3.800, maka 200 ini adalah unit yang belum terjual. Sedangkan 6 juta adalah biaya produksi dan 4.000 adalah keseluruhan unit yang diproduksi. Maka hasilnya Rp300.000. Maka persediaan akhir produk utama adalah Rp5.700.000. Hasil dari biaya produksi tadi 6 juta dikurangkan hasil dari persediaan akhir produk utama yaitu Rp300.000, maka Rp5.700.000. Kemudian kita mencari penjualan produk sampingan. Bila tersedia 800 unit dikali 550 persatuannya, yaitu totalnya Rp440.000. Untuk mencari harga pokok penjualan maka diperoleh adalah Rp5.260.000. Hasil dari Rp5.700.000 persediaan akhir produk utama dikurang dengan penjualan produk sampingan yaitu Rp440.000, maka totalnya Rp5.260.000. Sedangkan untuk mencari laba kotor diperoleh Rp3.290.000 hasil dari penjualan produk utama tadi kan teman-teman Rp8.550.000, itu dikurangkan dari harga pokok penjualan Rp5.260.000, maka peroleh Rp3.290.000. Mencari biaya-biaya usaha, telah diketahui tadi biaya penjualan Rp1.250.000 dengan biaya umum dan administrasi Rp750.000. Totalnya adalah Rp2 juta. Untuk mencari laba bersih sebelum pajak Rp3.290.000 hasil dari Rp8.550.000 dikurangkan Rp5.260.000, kita kurangkan dengan hasil dari biaya-biaya usaha tadi yaitu Rp2 juta, maka laba bersih sebelum pajak yang kita peroleh adalah Rp1.290.000. Kemudian mencari nilai jual produk sampingan dikurangkan ke total biaya produksi, di mana penjualan produk utama tadi seperti yang sebelumnya diketahui Rp8.550.000, harga pokok penjualannya biaya produksinya Rp6 juta. Taksiran nilai jual produk sampingan tadi diketahui Rp640.000 dengan taksiran laba 10%, taksiran biaya penjualan 5%. Di sini, untuk mencari taksiran laba, 10% kita kalikan dengan taksiran nilai jual produk sampingan yaitu Rp640.000. Maka taksiran labanya adalah Rp64.000. Dan taksiran biaya penjualan 5% dikalikan Rp640.000 maka Rp32.000. Totalnya Rp96.000. Oleh karena itu, Rp640.000 taksiran nilai jual produk sampingan dikurangkan dengan taksiran laba dan taksiran biaya penjualan Rp96.000. Totalnya adalah Rp544.000. Sedangkan taksiran biaya pengolahan produk sampingan setelah titik pisah diketahui dari soal Rp60.000, maka Rp544.000 dikurangkan Rp60.000 diperoleh Rp484.000. Maka untuk mencari biaya produksi bersih produk utama 6 juta, biaya produksi dikurangkan Rp484.000, maka hasilnya Rp5.516.000. Kemudian mencari persediaan akhir produk utama 200 dikali Rp5.516.000 dibagi 4.000, di mana 200 ini hasil dari unit yang belum terjual dan Rp5.516.000 ini adalah biaya produksi bersih produk utama.
dan 4.000 adalah unit yang diproduksi. Oleh karena itu diperoleh hasilnya 275.800. Untuk mencari harga pokok penjualan 5.516 tadi, kita kurangkan dengan persediaan akar produk utama 275.800. Totalnya 5.240.200. Dan laba kotor diperoleh adalah 3.309.000 dapat dari 8.550.000 dikurangkan dengan 5.240.200, maka diperoleh laba kotor 3.309.000. Kemudian untuk mencari biaya-biaya usaha, diketahui tadi biaya penjualan 1.250.000 dan biaya umum dan administrasi adalah 750.000. Di sini bedanya, biaya penjualan 1.250 kita kurangkan dengan 32.000 rupiah. 32.000 itu dari taksiran biaya penjualan tadi yang 5% dikali 640.000. Maka total biaya usaha adalah 1.968.000. Hasil dari 1.218.800 ditambah 750.000. Maka laba bersih sebelum pajak adalah 1.341.000. Hasil dari 1.968.000 tadi dikurangkan dengan 3.309.000. Maka laba bersihnya sebelum pajak adalah yang diperoleh 1.341.000. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Selamat siang.